warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin was-sahabati wa qarabati wad tabi'in wal ulama wal awliya was-suhada'i was-salihin wa ala kulli wa ashabi kulli wa ila walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa li mu'allimina wa li mu'allimikum wa li kafatil muslimina ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiramil bariyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik, hidayah serta hidayahnya pada subuh ini kita dapat kembali melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif. Al-Latif adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-31 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Al-Latif artinya yang maha lembut dan halus. Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatannya. Kalimat Al-Latif adalah bentuk kalimat isim fa'il, nama yang berbuat, yaitu satu isyarat bahwa menunjukkan nama itu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya perbuatan Allah Subhanahu wa
Salah satu karya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif yaitu seumpama hewan, seperti kejadian binatang dan tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat halus dalam cipta. Sangat halus dalam ciptaannya pada menyusun tubuh binatang berupa juzuk-juzuk yang halus dan lubang-lubang yang sempit seperti nyamuk yang sangat kecil. Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada nyamuk itu ciptaannya berupa penglihatan, penghisap makanan, penciuman, perut, dan lain-lain yang sangat halus yang tidak bisa kita lihat. Juga pada tubuh manusia. Allah Subhanahu wa taala jadikan susunan tubuh itu tersusun sedemikian rupa. Kesemuaan itu menunjukkan betapa halus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala itu kita pandang bahwa Dia memutuskan sesuatu, maka Dia bernama Al-Adil. Dan apabila kita pandang bahwa Dia lemah lembut, maka Dia bernama Al-Latif. Antara tiga nama Al-Hakam, Al-Adil, dan Al-Latif punya hubungan yang sangat erat, yaitu Dia yang menetapkan hukum. Kemudian hukumnya Allah SWT itu pasti adil, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada ciptaannya sangat halus, sehingga terkadang kita Bapak Ibu tidak melihat keadilan Allah Subhanahu wa taala itu karena latifnya Allah Subhanahu wa taala pada makrifat kita kepada kehalusan perbuatan Allah Subhanahu wa taala atau Al-Latif tergantung pada seringnya kita bertafakkur pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita bertafakkur atau berpikir pada makhluk ciptaannya, makin bertambah makrifat kita kepada kehalusan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu akan semakin banyak pula kita mengucap kalimat Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah." Pikirkanlah oleh kalian tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Bapak Ibu
kejadiannya, rezekinya, dan perkembangbiakannya, juga daya pikirnya. Di situ Bapak Ibu kita akan mengagumi kehebatan dan kelembutan, juga keharusan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, tafakkur sa'atin khairun min ibadati sana. Artinya berpikir sesaat lebih baik daripada beribadah setahun. Tafakkur yang menambah kekaguman hamba pada keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kehalusan ciptaannya, yaitu dengan memikirkan tentang ciptaannya. Apabila Bapak Ibu makin kagum pada Allah SWT lewat makhluknya, makin makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tidak kagum kepada perbuatan atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didapat dari memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bukan kita memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sangat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia sangat kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha halus dan lembut dalam menyampaikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Terkadang Bapak Ibu, kita tidak merasa bahwa kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena lembutnya nikmat dan kasih sayang yang sampai kepada kita, sehingga Bapak Ibu kita tidak merasa betapa sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif, kita sering tertipu karena kehalusan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Padahal Bapak Ibu kita mendapat nikmat setiap hari, bahkan setiap detik, yaitu berupa kesehatan, makanan, napas, peredaran darah, dan lain-lain. Nah, tetapi Bapak Ibu, jangan dikira bahwa setiap nikmat itu adalah rahmat, karena nikmat belum tentu jadi rahmat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa makin banyak nikmat yang datang kepada engkau, tapi tidak diimbangi dengan syukur yang sesuai, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala kepada engkau. Umpama Bapak Ibu, kita dapat uang 1 juta rupiah sebulan dan bersedekah cuma 5.000 rupiah.
Kemudian apabila dapat uang 2 juta, tapi tetap saja sedekahnya 5.000, berarti tidak sesuai syukurnya terhadap nikmat itu. Padahal Allah SWT selalu menambah nikmat, tetapi kita tidak menambah syukur. Itulah harusnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan nikmat kepada kita, sehingga Bapak Ibu kita tidak sadar dan akhirnya tertipu terhadap halusnya sentuhan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala bencana belum tentu itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini adalah rahmat kepada kita, tetapi karena halus dari sayang Allah SWT, kita tidak mengetahui bahwa di balik bencana itu ada rahmat. Nikmat bisa menjadi azab dan bala bisa menjadi rahmat. Janganlah Bapak Ibu bersedih kita mendapat bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan terlalu bergembira apabila mendapatkan nikmat, karena kita tidak tahu Bapak Ibu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik apa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat halus dalam menyampaikan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita manusia. Janganlah kita tertipu dengan lutfillah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang atau kehalusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian dari makna al-latif Bapak Ibu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbuat segala sesuatu yang sangat halus, yang tidak diketahui cara perbuatannya pada makhluknya. Para ulama mengatakan apabila kita berada dalam masalah yang sulit, ini kata para ulama Bapak Ibu, apabila kita berada dalam masalah yang sulit, dianjurkan untuk membaca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 100 kali sesudah sholat. Maka tidak sampai 40 hari kita akan keluar dari masalah yang menimpa kita tanpa kita rasakan. Ini kata para ulama. Kalau tahu kita lebih masuk masalah yang sulit, maka asma Allah al-Latif itu. Jika kita sudah beriman dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Latif Bapak Ibu, maka bagian hamba dengan keimanan itu akan membuahkan akhlak. Karena setiap keimanan membuahkan akhlak, yaitu arifu bi'ibadillah. Artinya secara luas yaitu pertama tarkul unfi bi'ibadillah, artinya meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kasar Bapak Ibu adalah perilaku yang kurang baik, baik kasar mulut atau perkataan atau kasar kelakuan. Terkadang Bapak Ibu kasar atau keras itu dibolehkan, dan terkadang bisa juga wajib. Dan kasar atau tegas itu boleh kalau letaknya Bapak Ibu sesudah lembut. Letaknya itu sesudah lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu dalam berdakwah, beliau selama 13 tahun di Mekah, beliau berperilaku lemah lembut, tidak pernah mengangkat pedang dan menumpahkan darah, dan beliau juga selalu mengutamakan lemah lembut kepada para sahabat. Tetapi apabila sudah berulang kali lemah lembut, maka beliau bisa tegas. Apabila hendak melakukan sholat berjamaah Bapak Ibu, Rasulullah SAW selalu menyeru dengan sawu subuhakum ba'inna taswiyatus subuh min tamamis sholat. Ratakan sop-sop kalian bahwasanya meratakan sop adalah dari kesempurnaan sholat. Setelah Bapak Ibu beberapa lama berjalan, ya, suatu kali beliau terlambat dari rumah menuju mihrab, sehingga para sahabat sudah bersaf. Ketika itu saf-saf sahabat tidak rapi, saf-saf sahabat itu tidak rapi. Kemudian Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, la tasawuna sufufakum aw yukhalifanallahu qulubakum. Sungguh kalian ratakan saf kalian, atau Allah SWT akan perselisihkan hati kalian. Saf Bapak Ibu yang tidak rata akan berdampak pada kejuaraan umat Islam, menyebabkan suara mereka tidak bisa bersatu dan selalu berselisih. Dan menurut ulama fikih, apabila shaf di muka masih ada yang kosong, tidak diisi oleh yang di belakang, maka shaf yang di belakang itu tidak mendapat pahala. Jadi mesti shaf itu mesti disempurnakan dulu shaf yang pertama. Setelah shaf yang pertama itu sempurna, nah baru bikin shaf yang kedua. Lalu yang kedua, tarkul ajalati fil amal, meninggalkan tergesa-gesa dalam pekerjaannya sehari-hari. Artinya tidak mau tergesa-gesa. Bahasa kita sini bakal tergesa-gesa. Nah, baik pekerjaan menulis, mandi, juga pada usahanya dan lain-lain. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, tarkut ta'as, tarkut taksiri
Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa jika engkau berdagang, jadilah pedagang yang mudah. Jika jadi pembeli, jadilah pembeli yang mudah. Karena kata Nabi, neraka haram atas orang yang mudah. Orang yang beriman kepada Al-Latif, asma Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif, tidak mempersulit dalam berdagang dan membeli atau dalam urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin. Iya Bapak Ibu selalu, yaitu mempermudah urusan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, tarkut takbiri ala ibadillah, meninggalkan mencela atas hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW Bapak Ibu tidak mau mencela atas makanan yang dihidangkan kepada beliau, yang dibikinkan oleh istri beliau. Tidak mau beliau mencela. Kalau beliau senang, beliau makan. Dan jika tidak senang, beliau makan sedikit. Dan beliau tinggalkan. Ini tidak menjadi makanan, apalagi kepada yang memikir. Karena beliau Bapak Ibu beriman dengan Allah. Jadi mencela makanan itu sudah termasuk perilaku kasar banget, atau tidak proper, ya, tidak proper. Sehingga Rasulullah SAW itu Bapak Ibu tidak mau melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ahabballahu ahla baitin adkhalahu Artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai penghuni rumah. Jadi Bapak Ibu apabila Allah mencintailah penghuni rumah, Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kepada mereka rahmat. Rahmat itu kalau bahasa kitanya Bapak Ibu kasih sayang. Itu dulu yang dimaksudkan oleh Allah kepada penghuni rumah itu, sifat kasih sayang. Ya. Dan tidak ada dari penghuni rumah yang dididik dari rahmat kecuali mereka dididik dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu, rumah tangga yang kasar, yang penghuninya itu tidak ada kasih sayang, ya, penghuninya juga ada kasih sayang, itu jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah SAW mencontohkan dengan menghindari sekecil apapun perilaku yang membuat penghuni rumah tersinggung. Nah ini kita Bapak Ibu kayak apa kita menjaga diri kita. Jangan sampai penghuni rumah itu tersinggung. Coba bayangkan Bu, kalau suami misalnya tersinggung dengan istri kayak apa? Atau bahkan istri kita tersinggung dengan kita. Nah ini kita usahakan, ya, penghuni rumah itu baik suami, ibu, istri maupun anak, jangan sampai ada yang tersinggung. Sekecil apapun kita usahakan. Nah, jadi apa? Tidak masuk atas seseorang. Rapat itu pula kalau bahasa kitanya kasih sayang, ya.
dirabah tidak masuk atas seseorang kecuali memperhias orang itu, dan tidak dicabut atas seseorang kecuali menjadi jahat, kecuali jahat. Nah itulah Bapak Ibu buah keimanan seseorang hamba kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif. Ia akan menjadi orang yang lemah, yang kasih sayang bagi dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, jadi oleh sebab itu, dengan adanya kita membaca asma Al-Latif ini Bapak Ibu, jadi kita berusaha, terutama di rumah tangga kita sendiri dulu, jangan sampai ada ketersinggungan, baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, maupun suami istri terhadap anak-anaknya. Jangan sampai ada ketersinggungan. Nah, jadi mudah-mudahan saja Bapak Ibu dengan adanya kita membaca asma Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Latif ini menambah kasih sayang kita